Penggunaan simbol bulan bintang. Dalam studi sejarah dan sosiologi agama, terdapat faksi ilmuwan atau kritikus yang menggunakan pendekatan Islamofobia akademis atau reduksionisme radikal. Mereka tidak hanya bersikap skeptis, tetapi secara aktif mencoba meruntuhkan klaim orisinalitas Islam dengan cara yang provokatif. Berikut adalah materi mengenai simbol bulan bintang di atas kubah masjid dari sudut pandang kritikus radikal atau pembenci Islam yang mencoba melakukan degradasi identitas. Analisis polemik. Bulan bintang sebagai kegagalan kreativitas dan kemenangan paganisme terselubung. Bagi kritikus radikal, seperti pengikut mazhab hyper-revisionis atau kritikus sekuler militan, keberadaan bulan bintang di atas kubah masjid bukan sekedar adopsi budaya, melainkan bukti dari apa yang mereka sebut sebagai kelemahan fundamental dalam narasi Islam. 1. Teori plagiarisme budaya, theft of identity. Kritikus radikal berpendapat bahwa Islam tidak memiliki identitas visual asli. Mereka menyebut penggunaan bulan bintang sebagai plagiarisme arsitektural. Argumen: Islam muncul di wilayah yang kosong secara seni visual, anikonisme gurun. Ketika Islam menaklukkan peradaban yang lebih maju, Bizantium dan Persia, mereka dianggap mencuri simbol-simbol musuh mereka untuk menutupi kekosongan identitas tersebut. Kesimpulan sinis, pemasangan bulan bintang di atas kubah adalah pengakuan bawah sadar bahwa Islam harus meminjam kebesaran dari peradaban yang mereka hancurkan agar terlihat seperti sebuah imperium yang sah. 2. Tuduhan paganisme yang kembali, crypto-paganism. Salah satu serangan paling keras dari kritikus ekstrim adalah klaim bahwa Islam yang mengaku menghancurkan berhala justru mengakhiri sejarahnya dengan meletakkan simbol dewi pagan di puncak tempat ibadahnya. Paradoks berhala. Mereka akan mengejek dengan mengatakan, kalian menghancurkan patung di dalam Ka'bah, tapi kalian memuja simbol Dewi Artemis dan Dewa Sin di atas setiap masjid. Lensa kritik. Bagi mereka, ini adalah bukti bahwa insting pagan manusia tidak bisa dihapus oleh doktrin tauhid. Manusia butuh objek visual untuk disembah, dan bulan bintang adalah cara Islam memasukkan kembali unsur politeisme secara halus tanpa disadari oleh penganutnya sendiri. 3. Kompleksitas inferioritas terhadap Kristen, the shadow of the cross. Kritikus radikal melihat penempatan bulan bintang di atas kubah sebagai bentuk inferiority complex atau rasa rendah diri terhadap Kristen. Obsesi tandingan. Mereka berargumen bahwa umat Islam merasa terancam secara visual oleh kemegahan katedral dan simbol salib yang menjulang tinggi. Karena tidak memiliki simbol tandingan yang setara dalam kitab suci, mereka secara sembarangan mengambil simbol politik Turki Utsmaniyah dan memaksanya menjadi sakral. Kritik. Mereka menyebut ini sebagai salib palsu bagi orang-orang yang mengklaim tidak butuh simbol, namun nyatanya sangat terobsesi untuk meniru estetika musuh mereka. Tabel dekonstruksi radikal, lensa kebencian atau kritik ekstrim. Unsur. Pandangan Islam tradisional, pandangan kritikus radikal atau pembenci Islam. Simbol bulan, penunjuk waktu ibadah, hilal. Sisa-sisa pemujaan dewa bulan kuno yang belum tuntas. Posisi di puncak, penghormatan pada keagungan. Upaya menyaingi salib karena rasa iri budaya. Asal Utsmaniyah, kejayaan khilafah terakhir. Penularan simbol pagan Bizantium ke dalam teologi Arab. Status simbol, identitas pemersatu umat, kebohongan sejarah yang dianggap sakral oleh massa. 4. Referensi dari mazhab revisionis dan kritikus polemik. Ilmuwan atau penulis yang sering dikutip dalam narasi-narasi tajam dan sering dianggap bias atau anti-Islam oleh kalangan Muslim, antara lain Robert Spencer atau David Wood, sering menggunakan argumen sejarah untuk menyerang orisinalitas Islam, menyebut bahwa Islam hanyalah kumpulan tradisi yang dijahit dari paganisme dan Kristen Yahudi. Patricia Crone dalam fase awal. Dalam karyanya yang paling radikal, ia meragukan seluruh sejarah awal Islam sebagai konstruksi abad ke-8 dan ke-9. Ibnu Waraq, penulis Why I Am Not a Muslim,
yang secara agresif mencoba membuktikan bahwa setiap aspek Islam, termasuk arsitekturnya, adalah hasil pinjaman yang disalahartikan. Kesimpulan sudut pandang ini, bagi kelompok pengkritik radikal ini, bulan bintang di atas masjid adalah simbol ironi terbesar, sebuah agama yang mengklaim paling murni dari kemusyrikan, namun secara visual dipimpin oleh lambang-lambang yang dipinjam dari kultus Dewi Greka dan Dewa Bulan Mesopotamia. Mereka melihatnya sebagai simbol kekanggahan intelektual Islam di hadapan sejarah budaya dunia.